Ya, halo teman-teman semua. Sorry telat ya, sesuai janji di jam 19.30. Jadi, perkenalkan saya Dr. Natasha. Kita akan mulai di jam 19.30 dan khusus untuk free class blok 3 kita akan membahas tentang tutorial dan pembahasan soka nih. Jadi biar teman-teman udah ada gambaran gimana sih kalau les tutorial di Mantul itu seperti apa. Karena dari kemarin kan kita selalu bahasnya EB ya, pembahasan soal EB itu seperti apa. Nah sekarang kita akan mengulik nih gimana pembelajaran tutorial di Mantus. Jadi untuk program sokanya itu sebenarnya udah include di EB. Jadi tergantung kalian, kalian mau ambil program EB-nya untuk belajar EB semua kah atau untuk soka kayak gitu. Nah untuk teman-teman lain sih beberapa udah ada yang daftar ya untuk blok 3 karena mulai minggu depan ya kalau nggak salah ya blok 3 tuh. Terus belum terlambat kalau misalkan ternyata habis free class ini terus mau langsung booking dokter Rista juga boleh. Ya, tapi Boleh, udah boleh. mulai full ya dok ya. Udah mulai full ya dok, Iya, dikit lagi ya dok. dikit lagi full Gitu. slot. Jadi jangan nunggu mepet, jangan nunggu mentok nih baru daftar. Kemarin-kemarin soalnya banyak yang mepet-mepet kayak udah Hamin 3 soka, Hamin 2 soka baru pada mau les. Jadi jangan nunggu mepet, jadi mending beres free class ini sambil dilihat-lihat tuh yang ikut free class siapa kira-kira teman-teman kalian. Terus kalau memang cocok ajakin aja. Jadi kalau misalkan mau lebih dari satu orang langsung cari temen. Kalau mau tipikalnya introvert nih terus malah pengen sendirian aja lah dok aku mau private gitu boleh boleh aja semua mantul bisa diatur mau online mau offline bisa semuanya terus bisa di reminder di teman-temannya untuk join berkelasnya dulu jadi biar bisa ngajakin bareng gitu sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman nih kira-kira atau mau mumpung dokter istanya standby ya karena blok 3 ini udah mulai ini ya udah mulai apa sih mendekati medis ya jadi kayak udah ada kardio kayak gitu jadi udah mulai agak rumit sedikit sedikit aja gitu. Ini semua akan gampang Eh, kalau sama mantul sih ya, Dok. iya dong kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit ya kan Betul. gitu. Oke dikit lagi ya sambil jalan saya oper ke dokter Risa langsung aja waktu dan tempat dipersilahkan dokter monggo. Oke, terima kasih Dokter Tasya. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan di sini aku Dokter Rista. Aku yang akan menjadi tutor ya selama untuk free class blok dasar kardiorespirasi dan hematologi ini. Mungkin beberapa ada yang udah pernah ketemu aku ya di waktu kelas EB ya. eh aku join mantu udah kurang lebih berapa ya? 2-3 tahunan lah. Ya sampai yang pokoknya bareng angkatan 22 sampai mereka di blok 21. Oke, karena sudah jam 19.30, ini aku langsung mulai aja. Aku buka dulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, aku sudah isi free class ini kayaknya kemarin 2 kali blok muskulo, kemudian ini diamanai sama Mantus untuk sistem kardiorespi ya, sistem kardiorespi. Jadi kita masuk di blok 3 itu dia sudah banyak ngomongin tentang anatomi fisiologi dan dihubungkan dengan aspek klinis biasanya ya. Nah, kalau biasanya free class itu pertemuannya adalah tentang pembahasan soal, nah ini kita eh, bahas satu skenario deh. Kalau nggak salah ini skenario tahun 2023 ya tentang si skenario pertama sistem kardiorespirasi. Oke, saat itu skenario satunya itu adalah ada seorang laki-laki usia 35 tahun ya datang untuk pemeriksaan kesehatan nih. Ya, semua sistem dalam tubuh diperiksa termasuk sistem kardiovaskular ya. Sesuai namanya kardiovaskular, otomatis dia terdiri darinya ada apa aja. Ada kardio yang mana artinya jantung ya dan vaskular dia adalah pembuluh darah ya. Pembuluh darah. Mungkin sekilas kita sudah tahu bahwa pembuluh darah itu ada pembuluh darah vena dan arteri ya.
Oke, sama sebenarnya additional di sini adalah pembuluh limfe, ya pembuluh limfe. Nah, kemudian diharapkan kondisi jantung yang memompa ini masih bagus ya, begitu pula kondisi pembuluh darah arteri dan juga vena. Sehingga tahanan darahnya tidak meningkat serta laju dan kecepatan aliran darahnya juga masih normal. Dengan demikian, nanti sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemiknya berjalan dengan baik. Nah, sebetulnya kalau sirkulasi pulmonal sama sistemik itu sudah sempat kita pelajari zaman SMA dulu. Ya, kalau misalnya pulmonal itu ibaratnya kayak sirkulasi kecil ya. Terus kalau misalnya sistemik itu dia sirkulasi yang besar, yang mana dia artinya ke seluruh tubuh ya. Nah, kemudian pada kesempatan tersebut juga dilakukan pemeriksaan EKG ya, elektrokardiogram. Pada pemeriksaan EKG ternyata pasien punya sinus, irama sinus. Nah, apa sih irama sinus? Nah, ini nanti kita pelajarin di blok kardiorespi. Ya, kemudian frekuensi denyut jantungnya normal, berapa sih nilai normal? Nah, itu nanti kita pelajarin di sini. Ya, tapi dia belum tahu nih volume sekuncupnya sama curah jantungnya apa. Jadi sebetulnya untuk skenario satu ini dia akan lebih banyak ngomongin tentang anatomi, fisiologi, histologi tentang si sistem kardiovaskular ya terutama. Nah, kalau kita sedikit jelas balik tentang sistem kardiovaskular ya, sistem kardiovaskular itu dia asalnya dari mesoderm. Jadi mesoderm ini kan dia asalnya dari sel punca nih. Kalau kita masih ingat ya blok satu atau blok 2 itu ngomongin tentang pertumbuhan dari stem cell, dia akan berdiferensiasi menjadi endo, meso, dan ekto. Ya, gampangannya kalau ekto itu yang paling luar, kayak contohnya kayak kulit, ya kuku. Ya, kalau endo berarti dia yang dalam, yang mana artinya adalah organ visceral. Organ visceral itu apa? Nah, organ visceral itu contohnya adalah organ pencernaan. Ya, sedangkan kalau kayak kardiovaskular, ya jantung dan juga pembuluh darahnya, dia masuk ke dalam mesoderm. Nah, kemudian isinya adalah sistem vaskular darah dan juga limfatik. Ya, di mana sistem vaskular darah isinya adalah jantung. Jantung ini dia berfungsi sebagai pompanya. Arteri, kapiler dan vena dia berperan sebagai selangnya. Jadi kalau kita mau menghantarkan air ya otomatis kita butuh pompa airnya yaitu si jantung, kemudian butuh dialirkan ke suatu tempat. Nah, suatu tempatnya ini adalah organnya ya. Nah, dalam perjalanannya nggak mungkin dong si pompa ini tanpa ada saluran apa-apa nih. Nah, itu dia diperankan sama si pembuluh darah. Ada pembuluh darah arteri yang mana dia membawa dari jantung ya menuju ke jaringan sekitar, organ di sekitar, di mana dia banyak membawa oksigen dan juga nutrien. Sedangkan vena ini adalah aliran balik, ya pembuluh darah balik, yang mana dia fungsinya adalah membawa darah kembali ke jantung untuk nanti dioksigenasi dan dipompa kembali ke seluruh tubuh. Ya, nah sedangkan kalau sistem limfatik dia adalah sistem yang membentuk pembuluh-pembuluh yang akhirnya dalam vaskular yang bermuara ke vena-vena besar dekat jantung. Nah, sebenarnya kalau sistem limfatik ini dia lebih berisikan cairan limfa ya, cairan limfa. Isinya tuh apa? Dia isinya adalah limfosit ya. Jadi sel-sel imun yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar eh, limfonodi ya. Nah, permukaan komponen sirkulasi darah dan limfatik ini dia dilapisi oleh epitel gepeng yang kita kenal sebagai endotel. Nah, basic-basic kayak gini yang emang harus benar-benar kita pahami dan kita pelajari karena nanti erat kaitannya sama nanti kita ketemu lagi di blok 15. Jadi blok 15 itu adalah sistem kardiorespirasi dan hematologi dalam bentuk klinis. Jadi kita ngomongin serangan jantung di sana, ngomongin tentang gagal jantung di sana ya. Sedangkan kalau ini emang kita ngomongin tentang basic ya, basic anatomi fisiologi. Nah, kalau nggak kita ngomongin anatomi jantung, ya jantung itu kita sudah sempat singgung ya di blok 2 terkait dengan ototnya yang menyusun ya. Dia itu otot organ berongga ya dan berotot dengan seukuran kepalan tangan. Jadi kalau misalnya kalian penasaran ukuran jantung masing-masing kalian itu berapa, ya udah kepalkan aja tangan kalian terus ditaruh di sebelah kiri ya. Nah, itu dia sebesar itu jantung kita tuh. Nah, fungsinya itu dia sebagai pompa ya, utamanya pompa darah dengan kontraksi yang ritmik dan berulang. Kenapa kok bisa bilang ritmik dan berulang? Jadi antara jarak kontraksi yang satu dengan yang lainnya itu dia selalu sama ya ibaratnya sepersekian detik gitu misal gampangnya adalah setiap 2 detik gitu ya setiap 2 detik gitu misal ya jadi bukan yang 1 detik
terus nanti 5 detik, baru denyut, kemudian 2 detik. Nah, kalau kayak gitu berarti dia kelainan. Ya, dia belum masuk ke dalam, dia sudah masuknya ke blok aspek klinis nanti. Ya, kalau kita ngomongin di blok 3 ini ngomongin yang normal-normal dulu, karena itu yang digunakan sebagai basic. Ya. Nah, dia letaknya di rongga toraks, ya, sekitar garis tengah, sorry, tengah antara sternum. Jadi sternum itu dia tulang yang di tengah ini, ya, tempat di mana koste kita atau tulang iga kita ini bertemu, ya. Kemudian dan vertebra di bagian posteriornya, di bagian belakangnya. Ya, dia punya bagian basal yang lebar di bagian atas. Jadi ini basalnya nih. Nah, yang aku garisin ini dia adalah bagian basal. Sedangkan apexnya dia lancip. Nah, dia di bawah apex. Nah, dia yang agak berbeda sama paru. Kalau paru itu, ya paru itu dia ibaratnya adalah apexnya di atas. Ya, apexnya di atas. Kemudian kalau misalnya basalnya di bawah. Ya, kalau paru sini dia sebagai apex, yang bawah sini dia sebagai basal. Nah, kalau di jantung dia kebalikan. Jadi yang di bagian atasnya itu adalah si basal, sedangkan yang di bagian bawahnya itu adalah si apex. Nah, kemudian kalau kita ngomongin, kita kelupas tuh si jantung, ya ternyata dia punya 3 lapisan. Ya, 3 lapisan dari arah luar ke dalam. Ya, yang paling luar itu selalu ngomongin tentang peri. Ya, perikardium. Dia terdiri ada 2 lapisan. Jadi ibaratnya, misalnya ini jantung nih. Ini jantung, ya. Jariku, tanganku yang sebelah kiri ini dia sebagai perikardium. Nah, perikardium ini dia punya 2 lapisan. Ya, di mana lapisan parietal itu adalah yang luar. Jadi telapak tangan, bagian dorsum manusku ini dia adalah lapisan yang parietal. Sedangkan yang berbatasan dengan miokardium ini adalah yang eh, visceral, ya, visceral. Jadi parietal dia visceral. Nah, di perikardium itu dia ada cairan serosa, ya, di mana memang dia dihasilkan di situ, tujuannya adalah untuk eh, saat miokardium berkontraksi, kontraksinya akan halus. Ya, jadi nggak yang kasar, bergesekan gitu, enggak, tapi kontraksinya akan lebih halus. Nah, setelah perikardium, di bagian ini, setelahnya si kepalan ini, dia isinya adalah miokardium. Miokardium sesuai namanya mio, berarti dia otot. Ya, dia terdiri dari otot jantung yang selnya adalah sel-sel kardiomiosit. Dia paling tebal berada pada apex dan paling tipis dia di basal. Kenapa demikian? Ya, apex itu kan bagian ujung sebelah sini. Kenapa kok dia lebih tebal nih, Dok? Ya, karena fungsi apex itu dia akan berbatasan dengan si ventricle. Ya, ini ventricle dextra, yang ini adalah ventricle sinistra. Ya, kok dia lebih tebal ya, Dok? Karena fungsinya. Ya, fungsinya itu dia buat apa sih? Nah, fungsinya itu adalah buat mompa. Ya, bahkan antara Dextra sama Sinistra pun dia berbeda ketebalannya. Yang paling tebal itu adalah di apex yang sebelah kiri. Ya, kenapa? Karena dia butuh tension lebih besar untuk mendorong darah buat langsung ke sirkulasi sistemik, yaitu ke seluruh tubuh. Sedangkan kalau yang kanan, dia kan hanya ke sirkulasi pulmonal. Ya, ibaratnya tensionnya itu 10 kali lebih rendah daripada yang kiri. Ya, nah, kemudian di bagian dalam dari si otot jantung dia ada namanya endo. Kalau endo kan jelas, berarti kan dia dalam ya. Nah, dia melapisi ruang jantung, isinya adalah endotel dan juga jaringan ikat. Nah, kita udah belajar juga terkait dengan ruang jantung. Ya, dia punya dibagi dua, ada yang bagian atas sama bagian bawah. Bagian atas kita bagi menjadi atrium kanan sama atrium kiri. Nah, right atrium sama left atrium. Ya, atrium itu fungsinya adalah untuk menerima darah, ya. Jadi yang atrium kanan itu dia menerima darah yang sedikit oksigennya dari vena cava superior dan inferior. Ya, jadi vena cava superior itu dia membawa aliran balik dari daerah kepala leher. Kepala leher. Ya. Sedangkan yang atrium kiri, ya, dia itu sorry, itu yang vena cava superior. Kalau yang vena cava inferior, ya, dia membawa aliran balik dari daerah eh, ekstremitas bawah.
ya. Sedangkan itu ngomongin atrium kanan. Kalau yang atrium kiri ya dia membawa darah kayak oksigen dari vena pulmonalis. Jadi atrium kiri itu dia ibaratnya dapat tuangan darah kayak oksigen itu dari pulmo, yang ada di arteri pulmonalis. Nah, nanti gampangnya adalah darah masuk lewat atrium kanan, kemudian menuju ke ventrikel kanan, dari ventrikel kanan dipompa ke arteri pulmonalis untuk mengalami difusi ya. Jadi ada pertukaran udara dari alveolus menuju ke kapiler-kapilernya. Kemudian nanti dia masuk melalui ventrikel kiri, kemudian turun ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, dari ventrikel kiri nanti dia dipompakan ke seluruh tubuh ya. Intinya itu. Jadi ibaratnya kalau dari atrium kanan, organ yang paling dekat adalah arteri pulmonalis ya. Kalau yang dari ventrikel kiri berarti organ yang paling dekat adalah si aorta. Ya, aorta dia lengkung aorta atau pembuluh darah paling besar yang membawa banyak oksigen. Nah, kalau ngomongin katup jantung, jadi kayak setiap ruangnya, bahkan untuk setiap dia keluar ya, kayak ke arteri pulmonalis atau mungkin ke aorta, dia punya katup juga. Ya, ada katup trikuspid. Ya, sesuai namanya trikuspid. Berarti dia ada tiga daun. Ya, tiga daun. Bentuknya tuh seperti ini. Nah, ini trikuspid. Nah, si trikuspid ini ya dia mengatur aliran darah dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Jadi ketika darah masuk ya, masuk ke ibaratnya ini katup ya. Ini katup nih. Tanganku adalah katup. Ada darah masuk set gitu kan. Harusnya kan dia akan terbuka dengan sendirinya. Ya, terbuka dengan sendirinya karena ada tekanan yang masuk tuh untuk menuju ke dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Nah, setelah sudah habis otomatis dia akan nutup lagi. Nanti kalau ada darah lagi yang masuk dia akan buka lagi, tutup lagi. Seharusnya proses itu harus sempurna. Jadi proses pembukaan dan proses penutupan dia harus sempurna untuk mendapatkan kondisi yang fisiologis atau kondisi yang normal. Dok, kalau misalnya dia ngebukanya cuma dikit, nah itu nanti masuk ke aspek klinis. Namanya itu adalah nggak bisa buka ya stenosis ya. Cuman kalau misalnya terus dia buka terus tutupnya nggak sempurna, terus ada yang balik, nah itu namanya regurgitasi ya balik. Nah, terus ada katup pulmonal. Nah, katup pulmonal ini tujuannya ya untuk mengontrol aliran darah dari ventrikel kanan ke pulmonalis. Tadi darah yang sudah masuk tuh lewat si katup trikuspid dari atrium kanan menuju ventrikel kanan, otomatis dia akan dipompakan ke paru oleh si ventrikel kanan. Ya, si ventrikel kanan ini dia akan memompa darah ya menuju si arteri pulmonalis. Nah, disinilah ada si katup pulmonalis. Tujuannya adalah supaya yang sudah melewati katup itu, dia seharusnya nggak balik, ya. Jadi mencegah supaya mencegah adanya turbulens dari masing-masing ruang jantung. Nah, kemudian ada katup mitral atau bikuspid. Ya, jadi dia kalau trikuspid tadi tiga daunnya, kalau bikuspid dia cuma dua, di mana dia letaknya itu ada di antara atrium kiri dan juga ventrikel kiri ya, atrium kiri sama ventrikel kiri ya. Jadi nanti dia bertugas untuk menjaga aliran dari atrium kiri ke ventrikel kiri supaya nggak balik ya, karena nanti dari ventrikel kiri dia akan pompa kemana, ke aorta untuk ke seluruh tubuh. Nah, sesampainya di aorta dia juga punya pintunya itu adalah katup aorta ya. Nah, si trikuspid sama mitral atau bikuspid itu dia punya nama lain. Jadi kayak katup atrioventrikular. Sesuai namanya atrioventrikular. Berarti dia membatasi antara atrium dan ventrikel. Ya, di bagian tepinya dia diikat oleh jaringan fibrosa tipis ya, tipe tendinosa yang kita sebut sebagai chorda tendinea, di mana dia melekat pada musculus papillaris. Ya, si chorda tendinea ini dia perpanjangan dari musculus papillaris, tujuannya adalah untuk tadi, untuk posisi dia ngebuka, nutup, buka, nutup, buka, ketutup. Tuh. Jadi banyak kayak ditarik, dilepas, tarik, dilepas, tarik, dilepas. Ya, itu untuk yang katup. Nah, ini untuk tepinya ya. Dulu banget ya. Kita masih pakai penentuan tepi. Jadi tepi kanan, tepi kiri, tepi atas, tepi bawah. Ya, sebenarnya tujuannya ini adalah untuk kan batas jantung ya. Tujuannya itu sebetulnya untuk melihat dia ada pembesaran ruang jantung atau enggak. Ya, tapi kalau yang sekarang itu untuk pembesaran ruang jantung semua kita nilai dengan CT scan, chest X-ray ya.
Kita nilai sekarang dengan chest X-ray alias dari ronsen torak, ronsen dada. Itu akan kelihatan. Ya, tapi gampangnya adalah kalau tepi kanan dia di tepi kranial kosta 3, kanan 2 cm dari linea sternalis. Ya, linea sternalis itu kan yang tengah ya 2 cm di sebelah kanannya ya di kosta ketiga itu tepi kranialnya. Kalau kanan bawahnya berarti tepi kaudal dari kosta 5 kanan. Ya, kalau misalnya yang kiri dia di SIC 2. SIC itu adalah spasium interkosta. Dia ruangan antar kosta, interkosta. SIC 2 ya kiri 3 cm dari linea sternalis punya kiri atas, kemudian kiri bawah dia ada di SIC 5 ya, linea parasternalis atau kita sebut sebagai ictus cordis ya. Nah, ini fisiologi sistem kardiovaskular ya. Sistem kardiovaskular itu sebetulnya adalah ngomongin si pompa nih, karena tujuan utamanya adalah dia berfungsi untuk pompa. Ya, dia terdiri dari dua pompa, di mana ada pompa jantung kanan yang mana dia tugasnya adalah ke paru-paru dan pompa jantung kiri yang tugasnya adalah ke organ perifer. Kalau kita bilangnya ke seluruh tubuh, ya, ke seluruh tubuh. Nah, tiap jantung memiliki dua ruang pompa yang berdenyut dari satu atrium dan juga ventrikel. Nah, atrium itu dia pompanya lemah. Kenapa lemah? Karena tujuannya dia cuma bisa untuk menurunkan dari posisi atrium ke ventrikel aja. Ya, sedangkan kalau yang ventrikel dia adalah pompa, the real pompa, the true pompa, ya, the true pump. Ya, karena dia fungsinya adalah untuk mendorong darah entah ke sirkulasi pulmonal, yaitu dari ventrikel kanan, atau dari si ventrikel kiri, yaitu ke seluruh tubuh. Ya, gampangnya gitu. Nah, ini untuk alurnya, kok jaras aku bilang, jalurnya. Jadi darah yang sedikit oksigen, di mana dia akan lebih banyak CO2-nya alias karbon dioksidanya, ya, dia kembali dari sirkulasi itu masuk ke atrium kanan, ya. Jadi dia masuk ke atrium kanan. Dari mana tadi? Dari vena cava inferior sama vena cava superior. Ya, pembatasnya adalah biasanya kepala leher punya superior, yang inferior ini punya daerah-daerah organ ekstremitas, organ-organ pencernaan, di mana dia letaknya di bawah jantung atau di bawah diafragma, gampangnya ya. Nah, sorry, sorry. Nah, kemudian sampailah dia di atrium kanan, otomatis dia kan akan dibawa turun. Ya, kemana? Ke ventrikel. Kenapa kok ke ventrikel, dok? Ya, karena dia butuh untuk dialirkan ke paru, karena dia butuh oksigen, ya. Lewat si katup AV, atrioventrikular kanan atau katup trikuspid, ya, ke ventrikel kanan. Sampai di ventrikel kanan, ya, ventrikel bertugas untuk memompa, ya. The true pump tadi berfungsi untuk memompa, jebret, dipompa menuju ke pulmo atau ke paru, ya, untuk terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan juga oksigen. Nah, setelah berhasil dicuci di paru-paru, otomatis dia akan keluar menjadi darah kaya oksigen dong, masuk ke atrium kiri. Ya, atrium kiri lewat vena pulmonalis, kemudian melalui katup AV kiri atau katup mitral yang membatasi antara atrial dan juga ventrikular, dia menuju ke ventrikel kiri. Nanti dari ventrikel kiri, dia akan memompa sekuat tenaga untuk sampai ke seluruh tubuh. Ya, dia akan lewat katup aorta tuh, dia lewat akan katup aorta, kemudian dia akan menuju aorta terus nanti akan mengalirkan arteri karotis komunis ke kepala leher gitu ya. Terus ada arteri cerebellaris, ada arteri cerebri anterior, ada circumferens bilisi ya. Kemudian nanti dia ke bawah ke aorta abdominal, terus kemudian ke arteri femoralis ya, kemudian ke arteri popliteal, arteri tibialis posterior, ya, dorsalis pedis. Nah, nanti dia akan menyebarkan ke seluruh tubuh, ya. Itu fungsinya si ventrikel kiri. Nah, ini yang tadi sempat aku singgung terkait pompa kanan dan pompa kiri. Ya, pompa kanan itu punyanya si sirkulasi perifer di mana resistensinya rendah, ya. Sedangkan yang sistemik, ya, dia bertegangan tinggi. Jadi kayak tensinya pasti akan lebih besar. Ya, karena dia butuh untuk ke seluruh tubuh. Oke, nah tekanan ini ya apa sih tekanan? Jadi tekanan ini dia adalah gaya yang ditimbulkan di dinding pembuluh oleh darah yang dipompa ke dalam pembuluh jantung.
Sedangkan kalau resistensi ini dia oposisi terhadap aliran darah. Jadi kayak lawannya si aliran darahnya. Nah, walaupun sisi kanan dan kiri ini memompa darah yang volumenya sama, ya, namun adanya perbedaan tekanan resistensi tersebut yang menyebabkan sisi kiri menjadi pompa yang lebih kuat. Jadi dia akan lebih tebal dibandingkan pompa yang sebelah kanan. Kalian lihat aja tuh dari ketebalannya. Ya, yang ini ventrikel kiri, ini ventrikel kanan. Oke. Nah, ini untuk fisiologi otot jantung. Kok tadi kan kita ngomongin fisiologi secara keseluruhan bagaimana jantung itu dia pompa. Nah, kalau fisiologi otot jantung, ya jelas dia sama seperti yang di skelet. Ya, dia akan memompa, dia akan berkontraksi ketika ada potensial aksi. Ya. Nah, di jantung itu ada dua jenis sel otot jantung. Yang pertama adalah sel-sel kontraktil. Namanya kontraktil berarti dia 99% dari sel otot jantung punya mekanisme untuk memompa darah. Ya, dia yang bertugas untuk bergerak. Ya, sel-sel ini dalam keadaan normal tidak membentuk sendiri potensial aksinya. Jadi secara karakteristik intinya satu di tengah, bercabang kayak mitokondria, ada di diskus interkalatus. Ya. Sedangkan sel autoritmik namanya juga autopilot. Ya, jadi dia bisa kerja sendiri. Dia hanya 1% dari sel-sel jantung, tapi fungsinya penting banget. Kenapa? Jadi ketika uh, dia tidak berkontraksi, namun khusus untuk memulai dan menghantarkan potensial aksi. Jadi kalau ditanya si 1% ini dia ada kunci. Ya, kunci untuk memulai dan menghantarkan potensial aksi yang menyebabkan si sel-sel kontraktil tadi, ya, dia akan bekerja. Dia tidak punya sarkomer, sedikit serabut kontraktil, tidak memiliki potensial istirahat. Ya, jadi kalau sel-sel skelet yang sudah kita pelajari di blok 2, dia kan punya potensial istirahat tuh. Jadi kalau misalnya kita sudah menginstruksikan untuk berhenti, berarti kan, ya kalau skelet itu kan berarti dia dengan sadar ya. Kalau misalnya jantung tuh enggak, jadi dia tuh enggak ada berhentinya. Karena kalau dia berhenti berarti kita meninggal, ya. Nah, masing-masing otot jantung itu dia saling berhubungan. Namanya adalah diskus intercalatus. Nah, ini nih. Nah, jadi kayak ada yang berhubungan. Ya. Dalam lempeng ini ada dua jenis tautan, ada desmosom dan juga gap junction atau taut celah. Ya, mungkin kalian sempat belajar ya, namanya gap junction, berarti dia emang ada gap yang memang ditujukan untuk apa namanya transfer molekul. Ya, kalau desmosom berarti dia memang untuk memperkuat taut erat, ya, menyatukan sel-sel. Ya, gap junction ini tadi yang daerah yang resistensi listriknya rendah memungkinkan potensial aksinya menyebar satu sel jantung ke sel sekitarnya. Ya, jadi ibaratnya gap junction ini tujuannya adalah untuk menyebarluaskan, sedangkan kalau desmosom dia tuh kayak ini desmosom. Jadi antara sel satu sama sel lainnya dia akan bertautan. Nah, ini dia tuh fungsinya si desmosom. Nah, sudah tadi secara keseluruhan pompa, kemudian secara otot. Nah, ini secara potensial aksi. Ya. Nah, ada dua perbedaan antara sifat membran otot jantung dan otot rangka, ya, di mana potensial aksi yang berlangsung akan lebih lama dan adanya pendataran pada otot jantung. Ya, pada otot jantung, potensial aksinya itu ditimbulkan dari pembukaan dua macam kanal. Yang pertama adalah fast sodium channel atau kanal cepat natrium, dan yang kedua adalah slow calcium channel atau kanal lambat kalsium. Ya, jadi dia diperankan oleh natrium dan juga kalsium. Bedanya kalau yang natrium itu dia cepat, ya, kemudian kalau yang kalsium itu dia lambat. Nah, nanti ion kalsium dan natrium akan mengalir masuk ya ke bagian serabut otot jantung. Ya sama, mereka akan masuk influx. Dia akan mempertahankan periode depolarisasi yang lama. Ya, depolarisasi kan potensial aksi nih. Ya, dan nanti akan menyebabkan pendataran potensial aksi. Nah, ion kalsium yang masuk selama pendataran atau plateau phase, dia akan membangkitkan kontraksi otot, di mana kalsium berasal dari retikulum sarkoplasma intrasel. Sama, kalsiumnya juga disimpannya di uh, retikulum sarkoplasmik. Ya. Nah, nanti segera sesudah potensial aksinya timbul, otomatis akan permeabilitas membran otot jantung terhadap ion kalium akan menurun. Ya, hal ini yang tidak terjadi pada otot rangka.
ya. Nah, penurunan permeabilitas terhadap kalium ini dia akan sangat menurunkan pengeluaran ion kalium yang bermuatan positif selama plateau phase. Jadi dia mencegah kembalinya voltase potensial aksi ke tingkat istirahat yang lebih cepat. Ya, hilangnya ion kalium yang cepat akan mengembalikan potensial membran ke dalam keadaan istirahat dan mengakhiri potensial aksinya. Nah, sebetulnya akan lebih banyak ngomongin tentang potensial aksi pada otot jantung. Jadi ada 4 fase. Sebenarnya 5, tapi semua mau dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi gimana tuh? Berapa fase berarti? 5 jumlahnya, tapi sampai fase keempat. Jadi fase ke-0 itu, ya, fase ke-0 itu dia adalah fase depolarisasi. Jadi kanal natriumnya baru mulai terbuka, kemudian natrium dengan cepat akan masuk tuh ke dalam sel dan mengalami depolarisasi. Ya, sehingga nanti potensial membran akan lebih positif. Ya, nah ini 0. Jadi kayak pembukaan cepat, jadi kayak zoot, dia akan naik menuju ke fase 1. Nah, di fase 1 dia adalah inisial repolarisasi. Ya, di mana kanal natrium mulai tertutup, nggak ada tuh natrium yang masuk lagi ke dalam sel, otomatis kan dia akan turun. Nah, ya, terjadi repolarisasi dan ion kalium keluar melalui kanal kalium yang terbuka. Kaliumnya efflux. Ya, natrium influx itu punya depolarisasi. Ya, kalau kalium efflux punya repolarisasi. Nah, di fase 2, fase plateu. Plateu itu berarti dia fase mendatar. Nah, ini mendatar. Ya. Nah, kanal kalsium ini akan terbuka dan kanal kalium tertutup. Ya, pendataran pada potensial aksi otot jantung terjadi. Karena apa? Satu, adanya peningkatan permeabilitas dari si ion kalsium. Kemudian yang kedua, ada penurunan permeabilitas dari ion kalium. Jadi ibaratnya harusnya kalau misalnya dia permeabilitas ion kaliumnya tetap normal, dia akan terjun bebas gini. Nah, dia ada penurunan permeabilitas dari ion kalium, jadi nggak langsung terjun bebas. Jadi dia kayak ada mendatar dulu karena diselamatkan sama si terbukanya kanal kalsium. Ya. Nah, kemudian rapid repolarisasi ini ketika kanal kalsiumnya tertutup. Ya, kanal kalsium tertutup, kemudian kanal kalium terbuka. Jadi kayak, oh sudah waktunya nih si kalium buat keluar. Ya, sehingga akan ada peningkatan permeabilitas ion kalium ya yang dengan cepat akan keluar dari sel. Ya, nanti akan dia sampai ke potensial membran istirahat, yaitu di fase 4. Ya. Nah, potensial aksi dia akan menjalar sepanjang membran otot jantung. Dia akan menyebar ke bagian dalam serabut otot sepanjang membran tubulus T. Jadi nggak cuma skelet aja, dia juga punya si membran tubulus T. Nah, potensial aksi dari tubulus T ini dia nanti akan bekerja pada retikulum sarkoplasmik yang disebabkan terlepasnya ion-ion kalsium ke dalam sarkoplasma otot. Ya. Nah, ion kalsium nanti akan berdifusi, dia akan masuk ke dalam miofibril ya, yaitu si serabut-serabut ininya ototnya dan akan menimbulkan suatu reaksi kimia yang mempermudah sliding filamen aktin dan miosin sehingga muncullah si kontraksi otot ya. Nah, kekuatan dari kontraksi otot ini dia bergantung kepada konsentrasi ion kalsium ya di dalam ruang ekstrasel yang mengelilingi sel. Walau sebagian besar ion kalsium juga dilepaskan dari retikulum sarkoplasmik. Nah, pada akhir fase plateu ya, nanti akan ada pemasukan dari si ion kalsium ke serabut yang tiba-tiba berhenti. Ya, dan dipompakan keluar agar kembali masuk ke retikulum sarkoplasmik dan kontraksinya dia berhenti. Ya. Nah, setelah berhenti, nah nanti si sel autoritmik nih. Nah, dia yang bertugas untuk ibaratnya kayak mengejutkan lagi kayak kamu nggak boleh kelamaan berhentinya. Terus nanti dia naik lagi, plateu lagi, turun lagi. Autoritmik kerja lagi ya, naik lagi, plateu lagi, turun lagi, autoritmik lagi. Nah, autoritmik ini adalah dia yang berfungsi untuk inisiator. Ya, berarti dia provokasi. Ya, dia untuk memprovokasi si sel-sel tadi kontraktil itu dia untuk bekerja kontraksi. Ya. Nah, kita ngomongin si sel konduksi jantung. Ya, konduksi jantung itu dia ada 3 jenis sel eksitasi. Ya, ada pacemaker, dia sebagai sumbernya. Si sel autoritmik ini nih yang pertama kali menimbulkan biolistrik jantung itu adalah pacemaker. Nah, kemudian sel konduksi dia sebagai penghantar arus biolistrik. Nah, sel otot dia fungsi untuk kontraksi. Jadi sel otot itu
itu dia diem aja kalau misalnya nggak ada pacemakernya nggak kerja, nggak mengawali, jadi diem aja, ya. Tapi kalau misalnya dia bekerja, ya pacemakernya dia ibaratnya mecut, nah nanti mau nggak mau ya otot jantung akan kerja, dia akan mompa. Dengan begitu darah akan ke seluruh tubuh. Nah, ini sel-sel jantung yang non kontraktil yang mampu melakukan otoritmik. Nah, otoritmik ada 4 ya. SA ya, sinoatrial, dia letaknya adalah di ujung sini, SA node ya. Kemudian eh, yang avenut ya, dia berkas kecil sel otot jantung khusus yang terletak di dasar atrium di sini. Avenut. Kemudian nanti ya, jadi SA node ini dia pemulai, dia akan menyebarkan ke seluruh atrial. Nanti setelah disebarkan mereka akan berkumpul lagi semuanya di avenut. Kemudian avenut dia akan melanjutkan ke berkas His, bundle of His. Ya, di mana dia ini adalah jarah sel khusus yang berasal dari nodus AV dan masuk ke septum antar ventricle. Jadi letaknya dia memang di sini nih, bundle of His. Ya, nah nanti dia akan turun nyusuri septum, kemudian dia nanti akan melengkung naik melalui apex, ya, kemudian memperpanjang ke dinding luar yang kita sebut sebagai serabut Purkinje. Jadi nodus SA, jadi ibaratnya kayak penjelarannya dari mana? SA node, AV node, bundle His, kemudian ke Purkinje. Ya, gitu. Nah, sel-sel jantung yang memiliki kecepatan inisiasi potensial aksi tertinggi itu adalah nodus SA. Jadi ibaratnya dia adalah pacemaker utama, ya, dia adalah inisiator utama. Ya, jadi awalnya dari nodus SA dia akan menyebar dulu ke atrium kanan, atrium kiri, kemudian nanti dia akan berkumpul titik temunya di nodus AV, kemudian di nodus AV dia akan dibawa ke bundle His. Ya, bundle His nanti dia akan turun menyusuri septum. Ya, kemudian dia akan naik ada left bundle branch sama right bundle branch sama yang left bundle branch. Jadi yang ke kanan sama yang ke kiri. Nanti dia akan masuk ke miokardium kemudian berdetaklah di situ. Ya. Nah, ini pemacu utama normal ya. Kalau SA node sebagai pacemaker utama, di jantung kita bisa di 70 sampai 80. Ya, kalau dari nodus AV ya. Jadi bukan dari sini tapi dari si nodus AV dia mulai ada penurunan denyut jantung sekitar di 40 sampai 60. Kalau berkasis atau salbut Purkinje dia lebih rendah lagi ya. Jadi gerakannya tidak ritmik. Nah, itu. Nah, ini depolarisasi dimulai dari nodus SA dan disebarkan secara radial ke seluruh atrium, kemudian bertemu lagi nih di nodus AV. SA dia kayak yang tikum. Ya, kayak tikum pertama di SA, kemudian nanti kalian disebar di Bringharjo, di Malioboro, kemudian tikumnya ditunggu ya, tikum kedua, oke, tikum kedua ditunggu adalah si AV nih. Ya, nanti si AV ya dia dia penghantarannya akan lebih lambat. Ya, dia akan ada perlambatan di 0,1 detik sebelum impuls menyebar ke ventricle. Tujuannya ini nanti sama pembentukan gelombang EKG. Ya, nanti akan kita interpretasikan, kita hubungkan dengan si gelombang EKG. Nah, kemudian nanti setelah sampai di berkas His, ya, nanti akan depolarisasi dengan cepat dalam serabut Purkinje ke seluruh ventricle. Ya, pada manusia depolarisasi otot ventrikel dimulai pada sisi kiri septum intraventrikuler dan bergerak pertama-tama ke kanan menyeberangi bagian tengah septum. Setelah itu dia menyebar ke bagian bawah septum menuju ke puncak jantung atau ke apexnya. Ya, kemudian di sepanjang dinding ventrikel kembali lagi ke daerah AV, balik lagi. Ya, nanti dari SA node, AV node berkas His, serabut Purkinje, kemudian ke atas. AV node, SA node, AV node berkas His, Purkinje, SA node, begitu pun dan seterusnya. Nah, ini proses mekanis siklus jantung. Ya, setiap siklus itu dia diawali oleh pembentukan potensial aksi. Ya, yang spontan di dalam nodus SA. Siklus jantung dia ada fase sistolik. Jadi fase sistolik itu adalah fase dia denyut saat kontraksi dan mengosongkan seluruh isi dari si jantungnya. Sedangkan fase dia ibaratnya suaranya adalah lup dup lup dup S1 sama S2. Nah, diastolik adalah fase relaksasi. Berarti dia saat dia
selesai berkontraksi terisi oleh si air darah. Nah, itu adalah fase diastolik ya. Nah, siklus jantung dia ada 5 ya. Ada namanya akhir diastolik. Akhir diastolik ini adalah berarti akhir pada saat pengisian jantung. Ya, di mana katup AV dia akan membuka sementara katup pulmonalnya dia menutup. Jadi ibaratnya akhir diastolik itu adalah pada saat darah masuk dari atrium ke ventrikel secara pasif. Secara pasif itu maksudnya ya dia cuma mengandalkan tekanan aja. Ibaratnya kayak aku lompat. Nah, kalau misalnya aku bisa ngambruin atap, nah itu adalah akhir diastolik. Ya, kalau ternyata aku harus didorong oleh dinding-dindingku, nah itu adalah sistolik atrium. Jadi kayak ada kontraksi atrium kecil, pelan, ya, untuk membantu pengisian. Ya, jadi ibaratnya kayak dia sudah turun dengan sendirinya, aku cuma bantu untuk mengosongkan dengan sempurna aja kok. Nah, itu tugasnya si sistolik atrium. Nah, kemudian ada si kontraksi isovolumetric ventricle. Isovolumik dan isometrik. Berarti volumenya sama, kemudian ukurannya juga sama, meter. Ya, di mana ditandai dengan menutupnya katup AV. Berarti di kontraksi isovolumetrik itu dia darahnya semua sudah di ventrikel. Dia sudah kayak oke, kita ada di ruang kedua. Berarti kita siap untuk dilucutkan lagi. Oleh siapa? Oleh masing-masing ventrikel. Oke, sebelah kanan kita lucutkan ke paru, sebelah kiri kita lucutkan ke seluruh tubuh dengan tekanan yang berbeda. Ya, kenapa berbeda? Karena jalannya juga beda. Kalau yang pulmonalis kan ibaratnya kayak ya situ-situ aja dalam artian ya sama-sama di rongga toraks, sama-sama di mediastinum, ya kan. Sedangkan yang kiri ini dia harus kerja ekstra nih, gimana caranya dia kontraksi sampai ke otak, sampai ke kaki. Nah, itu tugasnya yang kiri. Makanya nanti untuk tekanan dari ventrikel kiri ya, yang kena aorta dia di 80 mm raksa, sedangkan yang ke paru kanan, ventrikel kanan ke daerah paru itu hanya sekitar 10. Ya benar kayak jomplang. Nah, pada saat kontraksi isovolumetric ventricle yang kebuka adalah si katup-katup saluran. Jadi katup aorta dan katup arteri pulmonalis. Nah, kemudian ejeksi ventricle. Jadi ejeksi ventricle ini ibaratnya adalah sudah puncak tekanannya. Jadi ibaratnya kayak mompa 1 itu 80, kok dipolin ventrikel kiri sampai 120 nih. Ventrikel kanan dia sampai 25 mm raksa. Ya. Nah, itu ejeksi ventricle. Jadi ejeksi ventricle itu adalah fase di mana dia mompa sekuat tenaga. Sedangkan kalau yang relaksasi isovolumetrik ya, setelah otot ventrikel berelaksasi yang diikuti dengan penutupan katup aorta. Jadi setelah dia dipompa jebret, ya kan darah kan otomatis akan keluar, ventrikelnya otomatis akan berelaksasi dong, dia habis kerja keras, habis ninju nih, pok gitu kan. Terus si pintunya nih udah dengan sigap menutup biar nggak ada darah lagi yang masuk. Nah, dia akan sekejap berelaksasi sebelum nanti akan diisi lagi masuk ke akhir diastolik. Gitu Bu. Seterusnya sampai nanti meninggal dunia di mana jantungnya berhenti. Nah, ini siklusnya ya, bisa kalian baca lebih lanjut. Beberapa sumbernya aku ambil dari Guyton sama Sherwood atau nanti les di Mantul. Nah, ini bunyi jantung. Ya, bunyi jantung itu dia normalnya ada 2 bunyi saat satu siklus jantung. Ya, bunyi satu itu adalah loop. Loop itu lebih rendah, lembut, ya, kemudian dihasilkan oleh penutupan katup trikuspid. Jadi fase systolic ventricle. Jadi kalau ditanya bunyi satu jantung itu bunyi apa? Dia adalah bunyi penutupan dari si katup trikuspid dan katup mitral atau penutupan dari katup AV. Nah, sedangkan bunyi 2 dia dup 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 ya. Dia lebih tinggi, lebih tajam, lebih pendek dihasilkan dari getaran akibat penutupan katup aorta. Kalau dupnya berarti dia karena penutupan dari katup aorta dan pulmonalis. Nah, ada bunyi yang abnormal, kayak breathe atau mungkin bising. Jadi kayak misal kalian besok suatu kayak dengar suara jantung kok kayak tapal kuda. Tapal kuda itu kayak mana kayak lu duduk, lu duduk, lu duduk, lu duduk, lu duduk, lu duduk. Nah, itu adalah bising jantung. Berarti dia adalah tambahan bunyi yang lebih banyak dari loop aja.
Blup, 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 blup. Nah, dia berarti abnormal. Dia ada kelainan, entah dalam penutupannya atau aliran darahnya nanti turbulence. Nah, tergantung nanti di mana. Nah, nggak usah dipikir. Itu nanti akan kita pelajarin di blok klinis kardiorespi. Nah, kalau ngomongin soal curah jantung, ya volume kuncup, curah jantung, kemudian eh, atau cardiac output ya, curah jantung atau cardiac output. Kalau curah jantung atau cardiac output itu dia jumlah darah yang dipompakan oleh ventrikel ke sirkulasi pulmonal dalam waktu 1 menit. Ya, jadi cardiac output itu dia faktornya adalah stroke volume dan frekuensi nadi. Kalau nadi itu kan kita akan ngomongin tentang banyaknya jantung memompa. Ya, sedangkan kalau volume sekucup atau stroke volume adalah volume pada saat dia cuma sekali denyut. Set. Nah, itu volume sekucup atau stroke volume. Jadi cardiac output kan berarti dia ngomongnya tentang jumlah atau volume darah yang dipompakan selama 1 menit. Nah, berarti kita harus tahu dong berapa volumenya sekali dia berdenyut dan berapa kali denyutannya. Nah, untuk mendapatkan si cardiac output. Ya, jadi curah jantung itu faktornya adalah stroke volumenya dan frekuensi nadinya. Nah, kalau misalnya dia apa namanya pengaturan jantung, ya aktivitasnya dipengaruhi oleh sistem saraf. Ya, siapa? Ya sistem saraf simpatis dan parasimpatis, di mana dia diatur oleh otak dan medula spinalis. Ya, nah nervus vagus dia peran sebagai saraf parasimpatis yang perannya adalah untuk pengaturan jantung. Vagus itu dia masuk ke dalam nervus 10 ya. Nah, sedangkan pengaturan jantung dia letaknya ada di korteks cerebri, jadi pusat fisik dan juga emosi. Kemudian nanti ke hipotalamus posterior mengirim impuls ke pusat eksitasi di medula oblongata. Jadi kalau ditanya medula oblongata itu dia sebagai siapa? Pusat segalanya, kardiorespi dia di situ. Ya, nanti dia yang bertugas untuk mau diteruskan nggak nih impulsnya ya ke saraf simpatis atau malah mau diinhibisi nih ke saraf parasimpatis. Jadi simpatis itu dia bekerja untuk meningkatkan heart rate, meningkatkan tekanan darah. Sedangkan kalau misalnya parasimpatis kebalikannya. Jadi pada saat kita beristirahat, jadi lebih rileks, tekanan darahnya dia rendah, nadinya dia rendah, kayak gitu. Nah ini saraf parasimpatis, ya dia ada perangsangan pada saraf simpatis, dia akan melepaskan hormon asetilkolin namanya, ya di ujung nervus vagus. Ada dua pengaruh utama, dia akan menurunkan frekuensi irama nodus sinus, ya, dan menurunkan eksitabilitas penghubung di avenut, ya, yang tugasnya memperlambat penjalanan impuls jantung. Dia akan berhenti berdenyut sekitar 5-20 detik. Kemudian dalam serabut Purkinje akan mencetuskan irama sendiri, menyebabkan kontraksi ventrikel dengan frekuensi 15 sampai 40 beat per menit, atau kita sebut sebagai fenomena ventricular escape. Jadi kayak uh, ada yang keskip, kayak bundle hissnya keskip, ya. Dan tiba-tiba dia sampai serabut Purkinje aja gitu. Nah, kemudian meningkatkan permeabilitas membran terhadap ion kalium. Jadi dia menyebabkan mudahnya kebocoran kalium yang cepat. Ya, nanti malah terjadi hiperpolarisasi. Harusnya kan dia repolar aja nih. Nah, ini malah jadi hiperpolarisasi. Nah, kemudian saraf simpatis. Ya, saraf simpatis. Oh, wait sebentar ya. Nah, saraf simpatis ya dia perangsangan untuk bentar-bentar. Perangsangan pada saraf simpatis dia melepaskan hormon norepinefrin. Jadi kalau ditanya neurotransmitternya, kalau misalnya parasimpatis itu dia adalah asetilkolin, kalau misalnya simpatis dia norepinefrin. Pada ujung saraf simpatis. Ya, jadi dia fungsinya adalah untuk mengurangi penundaan nodus AV. Jadi kayak di nodus AV itu kayak semua beristirahat. Ya, sebelum nanti dia lemparkan ke bundle His, kemudian ke serabut Purkinje untuk ke seluruh jantung. Ya, kemudian dia akan meningkatkan permeabilitas membran serabut terhadap ion natrium dan kalsium, ya, menyebabkan potensial membran istirahatnya menjadi positif. Jadi akan lebih cepat potensial aksinya, ya. Kemudian ada peningkatan permeabilitas terhadap ion kalsium juga bertanggung jawab atas peningkatan kekuatan dari kontraksi otot jantungnya.
Ya, jadi kayak pokoknya kalau simpatis itu dia meningkat semua, meningkatkan kontraktilitas, meningkatkan nadi, meningkatkan eh, apa namanya kontraksi miofibril. Ya, nanti efeknya nadinya naik. Ya, kemudian ini ini adalah lokasi-lokasi daerah yang terkena untuk efek stimulasi parasimpatis dan efek simpatisnya. Nah, ada yang namanya hukum Frank Sterling. Ya, hukum Frank Sterling. Nah, hukum Frank Sterling ini bunyinya adalah makin besar isi jantung sewaktu diastol berarti pas saat nerima ya, semakin besar juga jumlah darah yang dipompakan ke aorta. Ya, ibaratnya apa yang dia dapatkan banyak, ya dia akan memompahkan juga banyak gitu. Nah, dalam batas fisiologis, jantung memompahkan ke seluruh tubuh darah yang kembali ke jantung tanpa menyebabkan penumpukan di vena normalnya. Ya, jantung yang memompahkan jumlah darah yang sedikit ataupun jumlah darah yang besar, dia bergantung jumlah darah yang mengalir kembali dari vena. Ibaratnya hukum Frank Sterling adalah semakin banyak yang masuk, semakin banyak juga yang dipompahkan. Jadi jantung itu dia akan memompahkan darah-darah yang masuk ke dia gitu. Oh, darahnya cuma masuk 10 mili, 10 cc gitu. Jadi dia pompa 10. Oh, yang masuk 1 liter, jadi dia pompa seliter. Nah, itu adalah hukum Frank Sterling. Jadi dia akan mengalami, dia proses pemompaannya akan disesuaikan. Nah, kita sudah ngomongin anatomi dan fisiologi. Sekarang akan sedikit menyinggung tentang uh, histologi jantung. Ya. Kemudian dinding jantung. Ya, dinding jantung atau tunika cordis dia ada 3 lapisan. Ya, tadi ada endokardium, miokardium, dan juga si epi dan peri. Nanti kita belajar cuma peri aja ya. Nah, kalau yang endokardium itu dia tipis. Ya, dia tipis, kemudian uh, mengkilat, ya melapisi bagian dalam jantung, ya. Bagian atrium yang lebih tebal daripada ventrikel, di mana dia tersusun oleh 3 lapisan endotelium, kemudian ada stratum subendotelial dan stratum subcardialis, ya. Nah, kalau endotelium itu dia tersusun dari 1 lapis sel yang menempel pada lamina basalis. Basalis berarti kan yang paling basal ya. Kemudian kalau subendotelial, dia isinya adalah jaringan ikat fibroblast, rabut kolagen, kemudian elastin, dan beberapa sel otot polos. Nggak banyak, ya karena lebih banyak di miokardium. Sedangkan di subendokardialis, nah dia pentingnya di situ. Jadi ada Purkinje, ada pembuluh darah, ada saraf, dia di subendokardial. Ya, karena nanti dia yang akan ibaratnya berlapisan bertemu sama si miokardium. Di mana lapisan dindingnya paling tebal, ya, tersusun oleh otot jantung dan jaringan ikat kolagen padat. Nah, kalau pada atrium, lapisan ototnya itu dia beranyaman, transversal, dan miring bagian luar, tegak lurus pada bagian dalam, ya. Kemudian di bagian terdalam otot, dia menyusun diri sebagai penonjolan-penonjolan, atau kita sebut sebagai tadi, si musculus pectinate, ya. Sedangkan kalau yang ventrikel, bagian dalam itu dia melintasi septum interventricularis menuju ventriculus, dan lapisan luarnya dia tersusun spiral. Ya, pada basis ventriculus sampai si musculus papillaris. Ya. Nah, kemudian epikardium. Ya, sebenarnya epikardium ini adalah lapisan bagian si lamina visceralisnya perikardium. Isinya ada mesotelium sama lapisan subepikardialis, bukan subendokardial tapi subepikardial. Kalau mesotelium dia menempel pada lamina basalis, sedangkan kalau yang subepikardial sama kayak yang subendokardial dia eh apa namanya? Jaringan otot tipis atau mengandung saraf dan juga pembuluh darah. Nah, kemudian kalau yang perikardium, dia pembungkus paling luar. Ada 2 lapisan yang membatasi ruang perikardium. Jadi dia ada ruang antara perikardium, ya isinya adalah cairan. Fungsinya adalah untuk kontraksi biar lebih smooth. Ya. Nah, ini endokardium, dia ada serabut Purkinje, dia dibedakan dengan serat otot jantung. Ya, dengan pulasan yang lebih pucat nih perikardium Purkinje. Ya, glikogen sama mitokondrianya banyak, miofibrilnya relatif sedikit. Ya, kemudian yang miokardium, nah ini. Kemudian yang miokardium, dia kardiomiosit kontraktil isinya.
untuk memompa darah, kemudian kardiomyosit mioendokrin dia untuk mem memproduksi ya, menghasilkan si natriuretic peptide ya, ANP. Atrium natriuretic peptide. Fungsinya adalah untuk vasodilatasi pembuluh darah. Kemudian ada nodus kardiomyosit yang untuk mengendalikan kontraksi ritmis. Nah, kalau di perikardium ya dia terdiri dari dua lapisan, bagian visceral dan juga varietal. Visceral itu dia epikardium nama lainnya. Dia akan bergabung dengan perikardium fibrosa, sedangkan yang membran parietal dia serosa. Di antara perikardium parietal sama visceral, jadi cairan serosa tadi yang fungsinya adalah untuk kontraksinya smooth. Ya. Nah, ini skeleton cordis, jadi kerangka jantung. Ya, dia tersusun atas jaringan ikat fibrosa padat yang terdiri atas satu septum membranaceum, ya, bagian septum interventricularis, ya, dengan serabut kolagen padat, elastin dan juga sel lemak. Kemudian yang ketiga adalah trigonum fibrosum dextrum et sinistrum, ya, dia adalah substansia intraselular dengan serabut kolagen. Yang ketiga adalah annulus fibrosus, dia cincin yang mengitari si katup, ya, supaya dia kuat. Kemudian kalau katupnya tadi ada katup valvula atrioventrikular atau katup AV, yaitu ada trikuspid di sebelah kanan dan bikuspid atau mitral di sebelah kiri. Ya, dan semilunar, semilunar itu punyanya si katup aorta dan katup arteri pulmonalis. Nah, oke, kemudian ini histologi pembuluh darah ya. Kalau pembuluh darah itu dia ngomongin 3 komponen. Ada dia selapis endotel gepeng, otot polos dan juga jaringan ikat. Ya, di mana dia isinya elemen elastin dan juga kolagen. Lapisannya ada tunika intima. Intima itu dia yang paling dalam. Isinya adalah sel endotel yang ditopang selapis tipis subendotel jaringan ikat longgar. Ya, kemudian pada arteri dipisahkan dari tunika media oleh lamina elastica interna. Kemudian ada tunika media, dia isinya lebih ke otot polos. Ya, nanti dia dipisahkan tunika adventitia atau tunika eksterna oleh si lamina elastica externa. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ada perbedaan ini ketebalan ya, ketebalan dari si vena sama arteri. Ya, arteri itu dia akan lebih tebal. Jadi kalau vena itu dia lebih tipis. Ya, yang membedakan itu di bagian tunika medianya. Ya, tunika medianya. Karena kalau si arteri itu kan dia fungsinya untuk membawa darah dengan aliran tinggi, ya tekanan tinggi. Sedangkan kalau vena itu dia cuman kayak yang ya udah dia hanya bermodalkan katup aja supaya dia nanti akhirnya balik ke eh, jantung. Nah, kemudian nah ini pembuluh darah besar umumnya memiliki vasa vasorum, yaitu pembuluh dari pembuluh berupa arteriola, kapiler dan juga venula. Jadi ibaratnya kayak aorta tuh yang besar, kemudian ada arteri, kemudian ada arteriola. Arteriola nanti akan berlanjut jadi kapiler, kapiler itu nanti tempat perubahan dari arteri ke vena. Jadi kayak aorta, aorta, tulis saja deh. Aorta, kemudian ke arteri, kemudian ke arteriola, ya kemudian ke kapiler. Nanti dari kapiler akan berlanjut ke venula, kemudian vena, kemudian ke vena cava. Ya, berdasarkan urutannya. Ya, urutan apa namanya? Ukuran, ya. Nah, macamnya ya kalau misalnya arteri berarti dia fungsinya adalah untuk membawa darah meninggalkan jantung. Berarti gampangnya adalah dia bawa banyak nutrisi, oksigen dan nutrisi. Ada 3 lapisan, ada tunika intima, media dan juga adventisia. Nah, jenis arteri ada arteri elastik, muskular, sama kecil dan bahkan arteriola. Kalau yang elastik itu dia terbesar ada di jantung. Ya, sedangkan kalau yang muskular ya dia ini elastik dia bercabang ada muskular yang ukurannya sedang dan serabut otot polos pada dindingnya untuk merespons stimulus rangsang.
Saraf, sorry, rangsang. Ya. Kemudian kalau yang kecil, ya, dia isinya ada serabut elastis. Sedangkan kalau arteriola dia akan lebih kecil lagi fungsinya untuk membawa sampai ke kapiler. Jadi arteriola itu ibaratnya adalah ini kan kapiler nih. Nah, ini yang kecil-kecil ini dia punyanya si arteriola. Soalnya yang kecil-kecil ini punya venula. Nah, ketika mereka bertemu gini, ini kapiler namanya. Nah, dia adalah fungsinya untuk pertukaran nutrien, ya, menghubungkan antara arteriol dan juga venula. Ya, dia seluruh jaringan memiliki kapiler kecuali di bagian kartilago, rambut, kuku, dan kornea mata. Ya, ada 3 tipe, ada yang non fenestratum, fenestratum, dan juga sinusoid. Kalau non fenestratum tuh dia endotelnya utuh, ya, memungkinkan untuk pertukaran zat. Ditemukan pada seluruh jenis jaringan otot, ikat, dan juga eksokrin serta saraf. Kalau fenestratum, dia untuk pertukarannya yang lebih luas, kayak misal endotel, ya terputus-putus oleh lubang kayak di ginjal, usus, plexus choroideus dan kelenjar endokrin. Ya, jadi dia memungkinkan untuk pertukarannya lebih besar. Kemudian yang sinusoid, ya, dia lebih maksimal, ya. Sel endotel memiliki fenestra yang besar, membran basalisnya tidak selalu ada, kemudian diameternya akan lebih besar, jadi dia memungkinkan aliran darahnya yang lebih lambat, kayak di hepar, lien, atau susun tulang. Jadi di sistem RE, RE atau retikulum endoplasmik. Jadi pada fase-fase atau organ-organ yang berfungsi untuk membuat darah, ya, membuat atau mematangkan. Nah, ini vena. Kalau vena itu dindingnya sama seperti lapisan dinding arteri, tetapi otot polos dan serabut elastisnya sedikit. Nah, perbedaannya adalah selain di bagian otot polosnya, dia juga punya katup, di mana dia fungsinya adalah untuk mencegah aliran balik. Karena dia nggak punya tension si vena itu. Jadi cuma kayak dia mengandalkan tension dari si arteri. Nanti setelah sampai vena ya dia cuma naiknya karena ada katupnya. Terus katupnya nanti dorong. Nanti ada katup lagi, katup lagi, katup lagi. Jadi sepanjang vena itu dia banyak katupnya. Venula dia yang paling kecil. Ya, ada vena kecil, kemudian sedang dan juga vena besar. Vena besar ini adalah yang langsung ke jantung. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Jadi jantung itu dia mulai dari aorta, kemudian ibaratnya elastik arteri, kemudian muskular arteri, arteriola, kemudian kapiler. Kapiler kemudian ke venula, venula ke arteri kecil, vena kecil ke vena besar. Baru balik ke jantung melalui si atrium kanan, ya. Nah, ini jadi kalau yang kapiler kontinu, ya, dia bentuknya nggak ada celahnya. Dia nggak ada celahnya. Kalau yang berfenestrata dia ada fenestranya, ada kayak bolong-bolongnya gitu. Cuman kayak kecil-kecil. Kalau sinusoid dia gede, gede-gede. Jadi memungkinkan alganya akan lebih lambat. Nah, ini anatomi dan histologi pembuluh limfe, ya, dia sama terus atas sel endotel, ya, berfungsi untuk menampung cairan dari ruang-ruang jaringan atau cairan limfe, di mana dia sebagai distributor utama limfosit dan komponen sel imun. Ya, kapiler limfe dia hampir tidak memiliki lamina basalis, hanya mengalir ke satu arah, ke arah jantung. Pusatnya mana ya? Pusatnya adalah si kelenjar limfe, organ-organ limfe, ya. Pembuluh limfe akhirnya berakhir di 2 cabang besar, ada ductus thoracicus dan ductus lymphaticus dextra. Ya, masing-masing akan mengalirkan cairan limfe ke dalam pertemuan vena jugularis dan juga vena subclavia. Jadi emang posisi limfe itu paling banyak di daerah sini, leher, kepala leher, sampai ke mediastinum. Nah, strukturnya mirip vena. Maksudnya mirip vena adalah dia dindingnya tipis. Tapi bedanya kalau di histologi, kalau vena, dia ada isi eritrositnya nih merah-merah. Kalau limfe, dia kosong. Itu bedanya, ya. Oke, itu untuk materi apa namanya skenario. Ini untuk soka. Ini sebenarnya sokanya itu adalah terkait ya cuman sistem ini, ya. Jadi ada dari anatomi jantung, kemudian nanti anatomi paru, ya. Kemudian ada fisiologi jantung, ada fisiologi paru, kemudian histologi paru, histologi jantung. Nah, untuk yang saat itu aku ajar di blok 22 atau blok 22 angkatan 22 atau 23 itu antara skenario 1 skenario 2 itu adalah sistem kardiovaskuler sama si kardiovaskuler sama respirasi. Jadi skenario 2 adalah respirasi.
Kemudian nanti ada sistem koagulasi dan hematologi, itu di skenario 3. Ya, sebenarnya dari SOKA ini kita akan ngomongin di bagian anatomi, fisiologi, dan histologi aja. Ya, ingat prinsip SOKA sebetulnya adalah kita menjelaskan apa yang kita tulis. Nah, itu. Ya, jadi nanti akan kita kayak punya cabang-cabang besar aja, jadi kayak cukup sampai endokardium, miokardium, perikardium nggak masalah. Kemudian kalau fisiologi jantung, ada sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmoner, komponennya apa aja. Nah, nanti ketika kita menjelaskan. Ya, kemudian anatominya ya terkait dengan ruang jantung, kemudian katupnya dan lapisannya. Ya, kemudian kalau misalnya paru-paru, ya ini nanti kita bahas nanti kalau misalnya kalian dengar mantul, ya nanti kalau sesuai dengan skenario kita akan belajar di sistem respirasi juga. Ya, jadi nanti di SOKA ini kita akan lebih membagi menjadi ke 3 garis besar. Ya, cuman memang kalau ditulis semua kan rasanya tidak mungkin ya. Nanti kan lebih ke saat penjelasan atau saat ditanya sama dosen. Gitu. Oke, sudah sampai di slide terakhir nih, Dokter Tasya. Dokter Tasya masih join nggak nih? Oke, sepertinya Dokter Tasya sudah tidak join, atau tidak aktif, ya. Jadi kurang Betul lebih, sekali. oh sudah ada. Dokter Tasya sudah Sorry, selesai sorry, nih. sorry, sorry, sorry. Oke, Oh oke, iya, aman. terima kasih waktunya, Dokter Rista. Sebelumnya teman-teman ada Sama-sama. yang mau ditanyain nggak? Sorry, aku nggak on cam ya. Boleh teman-teman kalau mau Gimana teman? bertanya. Sebelumnya udah ada gambaran belum tentang blok 3 ini? Atau masih malu-malu? Kalau emang masih bingung apa, karena kan memang belum mulai ya blognya, pasti kan masih ngambang banget nih tentang apa yang dijelasin sama Dokter Rista tadi. Nanti kalau misalkan memang habis ini mau ada yang ditanyain, boleh langsung cek Dokmin. Dan untuk price list semua ada di katalog ya. Jadi di katalog tuh ada 4 item, ada EB 4 kali, EB 5 kali, EB plus tutorial 11 kali, dan 12 kali. Gitu. Jadi itu tiap blok memang jumlah tutorialnya kan beda-beda nih. Biasanya ada yang 3 skenario, ada yang 4 skenario. Nah, kalau misalkan ternyata skenarionya cuma 3 nih, berarti kan 6 kali pertemuan. Sisanya berarti boleh dipakai di EB atau di SOKA. Cuman memang harus diselesaikan dalam satu blok itu, jadi nggak boleh ada hutang gitu loh. Misalkan mau dipakai di blok depan gitu tuh nggak boleh gitu ya. More info nanti pokoknya langsung chat ke Dokmin aja gitu. Kurang lebihnya mohon maaf ya dari saya, dari Mantus, dari Dokter Rista. Mungkin saya tutup nanti untuk recordnya akan di-share di grup ya seperti biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Tasya dan teman-teman semua. Sampai jumpa di Mantul Bimbel. Ya, bye-bye.